Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bunita mau mengecek kehadiran dan kesiapan kalian untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Coba tengok kanan kiri kalian, apakah ada yang tidak berangkat? Berangkat semua. Oke. Untuk kesiapan, coba perhatikan tempat duduk kalian, kebersihan di lingkungan sekitar kalian, kemudian kerapian dari pakaian kalian. Apakah sudah siap untuk pembelajaran? Sudah. Oke, sebelum pembelajaran kita lanjutkan, Bu Tita mau bertanya mengenai pembelajaran yang kemarin kita pelajari. Anak-anak tahu nggak bagaimana cara kita untuk menjaga kebersihan di rumah terutama? Bagaimana kira-kira caranya? Nyapu, Bu. Kemudian selain menyapu, mengepel dari, ya bagus. Kemudian apa lagi? Membersihkan kaca. Itu juga termasuk menjaga kebersihan di lingkungan rumah. Kemudian mengenai bangun datar, kalian tahu nggak ada beberapa macam bangun datar yang kalian ketahui? Ada yang tahu? Ada. Apa kira-kira bangun datar yang kalian ketahui? Contohnya apa? Persegi, panjang. Oke, persegi panjang. Segitiga. Terus segitiga. Nah, betul. Yang tidak mempunyai titik sudut itu bangun datar apa kira-kira? Lingkaran. Nah, lingkaran. Lingkaran itu cuma mempunyai satu sisi. Betul. Lingkaran kan bentuknya bulat, dia kan melingkar. Inilah yang dinamakan sisinya. Kan kalian udah menjawab mengenai pembelajaran yang kemarin. Untuk sekarang kita juga mau bertanya mengenai kalau kegiatan piket di dalam kelas itu biasanya dilakukan secara apa? Bersama-sama. Iya, gotong royong. Kalau gotong royong itu biasanya kita pas ngapain? Kalau di lingkungan warga? Bersih. Bersih-bersih itu dilakukan secara gotong royong bersama-sama. Kemudian kalau mengenai bangun ruang, adakah yang kalian tahu mengenai bangun ruang itu apa aja? Contohnya, misal di dalam ruangan ini, coba perhatikan ruangan ini. Kira-kira ada apa yang termasuk bangun ruang? Meja. Persegi. Bangun ruang. AC. Oh iya, betul. Di dalam ruangan ini ada AC. AC itu bentuknya bangun ruang apa? Balok, betul. Oke. Membahas mengenai piket di dalam kelas. Piket itu tadi dilakukan secara apa? Bersama-sama. Bersama-sama ataupun gotong royong. Nah, untuk piket kelas itu biar kelas menjadi apa kira-kira? Bersih. Betul, jawaban kalian. Biar bersih, biar rapi, biar suasana kelas menjadi tenang. Wujud merawat kebersihan, jaga kebersihan. Berkaitan dengan tema pada hari ini, berarti mengenai tentang, ada yang tahu? Gotong royong. Lingkungan. Kebersihan. Mengenai tentang hidup bersih dan sehat. Dengan tujuan pembelajaran, kita dapat melestarikan atau merawat flora dan fauna. Kemudian kita bisa menghargai cara keberagaman, kebersamaan. Kemudian manfaat mengenai hidup dalam kebersamaan. Dan apabila hidup tidak saling kebersamaan, serta kita akan mempelajari mengenai pola bangun ruang. Baik, tadi Bu Tita udah membagikan beberapa bacaan mengenai flora dan fauna.
dengan judul apa itu? Flora dan Fauna. Coba yuk dibaca paragraf 1. Kira-kira apa yang kalian dapat dari bacaan tadi flora dan fauna tersebut? Kira-kira apa? Cara apa? Cara melestarikan flora dan fauna. Nah, betul. Biar apa kok dilestarikan? Biar tidak rusak. tidak punah, tidak rusak. Tadi untuk melestarikan flora dan fauna dengan cara apa? Menjaga tidak menebang pohon sembarangan secara liar, kemudian tidak memburu hewan. Nah, tidak memburu hewan, betul. Jadi yang kamu dapatkan dari isi bacaan tersebut apa? Kesimpulannya, jadi cara agar kita dapat menjaga atau melestarikan betul, atau merawat flora dan fauna. Perhatikan gambar berikutnya. Ada apa itu? Ada Pak Tani yang sedang menyiram tanamannya sama Peternak. Iya, Bapak kasih makan sapi. Perhatikan dua gambar tersebut. Kemudian kalian mengamati apa yang dapat kamu simpulkan dari dua gambar tersebut mengenai cara menjaga flora dan fauna atau cara merawat tanaman ataupun hewan. Apa yang kalian dapat dari gambar tersebut? Apa yang kalian peroleh dari dua gambar tersebut? Ini petani menyiram Tentang tanaman. cara merawat tanaman. Berarti Pak Taninya itu ngapain? Menyiram Tanamannya, kemudian kasih pupuk, kasih pupuk. Ada lagi? kasih air. Iya, betul, dikasih air. Kalau gambar yang satunya, gambar kedua mengenai cara merawat hewan. Itu dikasih apa kira-kira? Kasih makan. Dikasih makan. Iya, dikasih rumput, dikasih makan. Sama-sama cara untuk merawat tumbuhan dan hewan dengan melalui itu tadi beberapa tahapan. Untuk selanjutnya, tadi kan membahas tentang merawat tanaman dan hewan. Sekarang ada bacaan mengenai Dayu merawat tanaman di lingkungan sekolahnya. Coba perhatikan lagi gambar mengenai Dayu dan teman-temannya merawat tanaman. Apa yang dapat kamu simpulkan? Coba dilihat dulu. Dayu sama teman-temannya itu berarti kan bareng-bareng. Dilakukan secara bergotong royong. Nah, dia itu Sama-sama. betul. Dayu dan teman-temannya melakukan kebersihan atau merawat tanaman tadi. Secara apa? Berarti secara gotong royong bersama-sama. Gotong royong ataupun bersama-sama itu merupakan sikap apa? Kebersamaan. Biar makin kompak, makin bersama. Kebersamaan itu merupakan wujud dari persatuan. Betul sekali. Bu Tita pengen tahu, coba satu contoh aja. Contoh sikap kebersamaan selain tadi merawat tanaman, kira-kira apa? Satu contoh aja. Membersihkan got. Membersihkan got. Biasanya kalau di itu ya di rumah-rumah ya secara bersama-sama, gotong royong ya. Terus piket kelas juga termasuk secara bersama-sama. Sikap kebersamaan. Berarti itu termasuk sikap dalam kebersamaan. Apa manfaat sikap dalam kebersamaan itu yang kalian ketahui? Pekerjaan cepat selesai. Betul, pekerjaan cepat selesai. Kemudian Mendapatkan temannya juga banyak. Terus bisa berbagi pengalaman. Iya, betul, bisa berbagi pengalaman. Dan akibat apabila tidak hidup dalam kebersamaan, contohnya apa kira-kira? Benci teman-teman. Nah, Jauhi. iya betul, dijauhi teman-teman kalian. Misal kalian
nggak ikut secara kelompok biasanya, atau nggak ikut secara gotong royong. Kemudian Tidak bisa berbagi pengalaman. tidak bisa berbagi pengalaman. Berarti kan dia independen ya, menyendirikan, nggak mau diajak kerjasama. Setelah itu Pekerjaan lama selesai. pekerjaannya menjadi molor biasanya dan gak cepat selesai. Selanjutnya coba berikan salah satu contoh sikap bersatu dalam kebersamaan yang kalian ketahui atau yang pernah kalian lakukan. Kira-kira apa? Menyiram tanaman bunga di halaman kelas Betul. bersama-sama. Secara bersama-sama itu melakukan menyiramkan. Berarti bareng-bareng. Kemudian apa? Mensupport teman. Iya, memberikan dukungan kepada teman kita yang sedang apa biasanya? Iya, yang sedang lomba, ikut lomba. Misal teman kalian si A baru mengikuti lomba lari. Nah, masa kalian sebagai teman diam aja kan nggak mungkin ya, ya kan? Berarti kita harus memberikan dukungan terhadap teman kita yang sedang melakukan Lomba. lomba itu tadi. Itu salah satu mencerminkan sikap apa tadi? Kebersamaan. Tadi di pembelajaran sebelumnya, Dayu merawat apa? Merawat tanaman. Kegiatan apa itu? Mengenai apa cara merawat tanaman itu? Ada yang membersihkan halaman sekolah, kemudian ada yang mencabut rumput, kemudian Ada yang memindahkan pot. ada yang memindahkan pot. Berhubungan dengan memindahkan pot, coba amati. Ini diumpamakan ya, seperti pot. Berarti ini kira-kira bentuknya mengenai bangun ruang apa? Kira-kira Tabung. tabung. Betul sekali. Pot itu bentuknya seperti tabung. Ada alasnya, ada selimutnya, tabung. Betul. Selanjutnya, Bu Tita mempunyai gambar-gambar pola bangun ruang. Coba amati, ini bangun ruang apa? Ini ada bangun ruang yang Bu Tita pegang. Kira-kira kalian tahu nggak ini bangun ruang apa? Ini kubus, betul. Kemudian balok. Oke, yang selanjutnya tabung. Betul sekali. Kita akan belajar mengenai 3 bangun ruang tersebut. Ada balok, ada pupus, ada tabung. Selanjutnya pola. Coba perhatikan gambar berikut. Contoh pertama. Ini ada gambar tabung, kemudian 2 kubus. Selanjutnya polanya dari awal lagi kan, berarti tabung, dan selanjutnya sampai kubus, 2 kubus terakhir. Yang pola kedua, ada tabung, ada kubus, dan ada balok. Mengikuti pola yang pertama, berarti gambarnya apa? Tabung sampai balok. Selanjutnya gambar ketiga, ada 2 balok, kemudian 1 kubus, terus 2 balok lagi, mengikuti pola pertama. Kita perhatikan pola yang nanti kita susun. Ini ada 3 Apakah udah selesai? Udah. Oke, coba lihat. Dari latihan soal nomor 1 sampai 3. Ini jawabannya Mbak Nadia dengan salah satu. Ini harusnya balok, bukan tabung. Tapi tidak apa-apa. Kira-kira ada yang tadi bangun ruang itu ada berapa? Yang dipelajari hari ini? Ada 3. Ada apa aja?
Bagus. Enak. Ayo, terus gugus. Terus pelajaran pertama tadi mengenai apa? Kira-kira ada yang ingat? Flora fauna. Oh, menjaga flora dan fauna. Cara untuk menjaga flora dan fauna. Tidak menebang pohon. Tidak menebang pohon secara liar. Kemudian Tidak memburu. tidak pemburuan secara liar. Setelah itu mengenai sikap kebersamaan dalam lingkungan sekolah. Contohnya apa tadi yang dilakukan oleh Bayu? Piket, Gotong royong. piket kelas, kemudian gotong royong. Jadi tadi melakukan apa? Cara merawat apa? Tanaman. Cara merawat tanaman yang dilakukan secara bersama-sama sama teman-temannya Bayu ya, berarti ya tadi ada yang menyapu halaman, kemudian pindah pot, kemudian mencabut rumput dan lain-lain. Kita mau kasih pertanyaan tentang tadi cara merawat flora ada? Merawatnya, menjaganya. Menyirami. Ya kalau merawat tanaman tadi menyirami tanamannya, kemudian ngasih pupuk belajar tanamannya. Untuk merawat hewannya dengan cara dikasih rumput, dikasih makan, betul. Terus sikap Bayu terhadap teman-temannya mencerminkan sikap apa? Kebersamaan. Kebersamaan. Dan yang terakhir mengenai pola bangun ruang. Tadi bangun ruangnya ada berapa? Yang kita pelajari ada 3, yaitu tabung, kemudian balon, kemudian kubus. Betul. Selanjutnya Bu Tita pengen tahu kesan dan pesan mengenai pembelajaran hidup bersih dan sehat. Kira-kira apa kesan dan pesan untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Senang Karena apa? dapat mengetahui cara merawat Nah, tanaman. betul. Mbak Nadia, gimana kesan dan pesanmu terhadap pembelajaran? Gak suka karena apa? Kira-kira kamu gak suka? Bangun ruang memang susah. Oke, gak apa-apa. Nanti di pembelajaran berikutnya akan lebih paham. Untuk selanjutnya ada soal LKPD atau lembar evaluasi terhadap pembelajaran pada pagi hari ini. Berarti kalian harus mengisi lembaran ini kemudian dikumpulkan. Coba ini diisi terlebih dahulu. Bisa kasih waktu 3 menit untuk mengisi. Betul semua. Nanti udah paham ya mengenai materi pembelajaran pada pagi hari ini. Paham? Paham. Untuk pertemuan selanjutnya akan membahas materi mengenai tema 5, yaitu pengalamanku. Berarti berkaitan dengan pengalaman kalian. Misalnya apa pengalaman kalian di sekolah mungkin? Ada saat kalian jatuh atau kalian naik sepeda atau pengalaman kalian di masa kecil. Oke, baik anak-anak. Terima kasih karena pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa berjumpa kembali ke pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.